Halo, perkenalkan nama saya Fani Fadilah dengan NIM 210600040, Prodi PGSD. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang statistika dan statistik. Nah, statistika adalah sebuah ilmu atau metode ilmiah yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, mengelola, menginterpretasi, kemudian menganalisis data untuk kemudian mempresentasikan hasil data yang diperoleh. Adapun pengertian menurut KBBI ialah statistika sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara menabulasi, mengumpulkan, menganalisa, serta menemukan keterangan yang berarti dari data. Data yang dikumpulkan dan data yang dianalisis ini adalah berupa angka. Kemudian, statistik sendiri adalah hasil data yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan lain sebagainya. Ada pula yang mendefinisikan statistik sebagai sebuah kumpulan data yang berbentuk angka atau bukan angka yang memiliki kaitannya dengan masalah. Data tersebut kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk daftar tabel, diagram, atau bentuk lainnya yang mudah dipahami. Oleh karena itu, statistik pada dasarnya adalah data-data yang dihasilkan dari pengolahan yang kita pelajari dari statistika, atau dengan kata lain statistika adalah ilmunya, sedangkan statistik adalah datanya. Pengertian datum adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, atau bahasa sifat. Kumpulan beberapa datum itu disebut data. Dengan demikian, data adalah bentuk jamak dari datum yang belum memiliki arti penuh dan masih memerlukan suatu pengolahan. Penyelesaiannya dengan cara X, jumlah frekuensi dikali nilai, lalu dibagi total jumlah frekuensi. Itu untuk mencari jawaban dari mean. Cara menyelesaikan median ialah kita harus menjumlahkan semua nilai frekuensinya, lalu kita cari nilai tengah dari median itu sendiri. Cara menyelesaikan modus ialah kita harus tuliskan dulu semua angka dalam data, lalu kita mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar.
Lalu cari angka yang paling banyak muncul. Contoh dari soal ini, yang paling banyak muncul adalah 106. Jadi dilihat dari frekuensi yang paling tinggi, 11. Jadi rumus dari data itu adalah 106. Tabel merupakan penyajian data dalam bentuk kolom guna untuk mempermudah dalam mengelompokkan data. Data dalam tabel dapat berupa tabel numerik atau angka dan tabel tali atau turun. Cara membuat tabel, langkah-langkah penyajian data dalam bentuk tabel ialah sebagai berikut. 1. Kelompokkan data secara berurutan, mulai dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Kedua, masukkan data tersebut secara berurutan ke dalam tabel. Ketiga, tuliskan judul tabel di bagian atas tabel dengan menggunakan huruf kapital. Diagram gambar memiliki nama lain yang disebut pictogram, yaitu penyajian data dengan bentuk gambar-gambar atau simbol tertentu pada suatu tabel yang mewakili nilai-nilai dari suatu data. Penggunaan gambar dalam pictogram ini biasanya berkaitan dengan gambar yang relevan pada data yang disajikan. Langkah membuat diagram gambar. Yang pertama, dapat menentukan gambar berdasarkan data atau persoalan yang akan disajikan. Yang kedua, buatlah tabel sesuai kebutuhan data yang akan Anda sajikan. Yang ketiga, Anda bisa memasukkan data nilai atau nama, jumlah, dan gambar pada kolom yang sesuai. Yang keempat, memberikan keterangan di bawah tabel terkait gambar yang mewakili jumlah data. Diagram batang adalah representasi grafis dari data penggunaan sejumlah persegi panjang dengan lebar yang sama. Persegi panjang dalam diagram batang dapat digambarkan dengan bentuk vertikal maupun horizontal. Grafik batang juga sering disebut dengan kolom grafik. Cara membuat diagram batang, yang pertama, buat data dalam bentuk tabel. Yang kedua, buatlah garis tegak lurus, garis mendatar, menyatakan jenis data, dan garis tegak menyatakan banyak data. Yang ketiga, buatlah skala pada garis mendatar dan garis tegak dan batang yang sesuai data. Diagram garis adalah representasi grafis dari data pengguna titik-titik, koordinat yang dihubungkan dengan garis. Diagram garis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diagram garis tunggak untuk satu kelompok data dan diagram garis majemuk untuk lebih dari satu kelompok data. Cara membuat diagram garis, yang pertama, menentukan data yang akan diplot ke diagram. Kedua, menuliskan judul diagram garis. Yang ketiga, membuat garis horizontal dan vertikal dengan nama variabel dan skala yang sesuai dengan data. Yang ketiga, memplot atau memasukkan data secara satu persatu dengan membuat garis horizontal atau memberikan koordinat titik data. Diagram lingkaran adalah representasi grafis dari data pengguna sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa juring lingkaran dengan sudut pusat juring, menggambarkan besar data yang diwakili setelah dibagi jumlah seluruh data dan dilakukan dengan 360. Penyajian data dalam diagram lingkaran terbagi menjadi beberapa juring yang dinyatakan dalam bentuk persen atau besar sudut. Jika dalam bentuk persen, maka satu lingkaran penuh adalah 100. Jika dinyatakan dalam sudut, maka satu lingkaran penuh adalah 360. Cara membuat diagram